Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Khairani, CGP dari Kabupaten Simalungun, dari SMP Swasta Taman Siswa Tapian Dola. Untuk kegiatan aksi nyata pada modul 1.2, saya mengambil tema pembelajaran luring selama pandemi. Adapun yang menjadi latar belakang pemilihan tema ini adalah sudah setahun lebih Indonesia, bahkan dunia berjuang melawan virus corona 2019. Banyak sektor kehidupan yang terdampak akibat ini. Dunia pendidikan menjadi salah satunya. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan tatap muka harus diadakan jarak jauh demi mengurangi penyebaran virus tersebut. Berdasarkan hasil observasi saya bersama dengan rekan-rekan guru lainnya dan penguatan dari kepala sekolah serta ketua perguruan, diketahui bahwa pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan smartphone tidak maksimal diterapkan di sekolah kami. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas, maka diputuskan pelaksanaan luring di sekolah. Berdasarkan isi dari modul 1.2 mengenai nilai seorang guru penggerak, antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ditambah dengan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid, maka aksi nyata yang akan saya lakukan adalah mengajar luring pada materi pembiasan cahaya. Tahapan dalam melakukan aksi nyata ini yaitu 1. Melakukan observasi. Hal-hal yang saya observasi antara lain karakteristik murid, materi yang akan disampaikan, dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Tahap kedua adalah merancang RPP. Pada tahap ini, saya memilih model pembelajaran dan media yang sesuai dengan karakteristik murid. Tahap 3, kegiatan mengajar luring, melaksanakan isi dari RPP di kelas 8A pada materi pembiasan cahaya. Tahap yang terakhir atau tahap keempat adalah reflektif, yaitu mengevaluasi kembali semua tahapan yang sudah dilaksanakan. Nilai guru penggerak yang ada pada tahap observasi antara lain mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri berarti tanpa harus diperintah atasan, saya melakukan kegiatan ini demi terwujudnya merdeka belajar. Lalu untuk kolaboratif, melakukan diskusi dengan sesama guru IPA mengenai murid, materi, dan sarana sekolah. Terakhir, berpihak pada murid berarti segala keputusan yang saya ambil bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap murid. Saat merancang RPP, ada beberapa nilai dari guru penggerak seperti mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Untuk mandiri, kegiatan merancang RPP ini saya lakukan atas dorongan dari diri sendiri sebagai bentuk panggilan jiwa mengabdi pada nusa dan bangsa dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Untuk inovatif, saya menggunakan model inkuisitor bimbing, membuat LKPD, dan penggunaan media yang tepat dilakukan atas inisiatif untuk membantu murid mengalami merdeka belajar. Yang terakhir, kolaboratif, melakukan diskusi dan sharing dengan sesama guru IPA mengenai rancangan yang telah saya buat demi hasil yang memuaskan. Berikut ini adalah pelaksanaan luring di kelas 8A mengenai pembiasan cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Gimana lebarannya seru?
pegang lang. Andriansyah. Andriansyah. Arif. Aulia. Azril. Azril. Siti Aulia. Dana Zahara. Diana Aslara. Dinda. Ada bawa itu Iva. Iva. bawa. Gak ada. Gelas di bawah. Dwi. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satu kelompok. Ini ke belakang satu kelompok. Oke, sekarang duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Cepat. Nyari kenapa sumber bisa patah karena ke dalam gelas yang berisi air. Kaila yang gambar hasil pengamatannya dan Adi nanti bantu Kaila gambarnya. Lurus. Nah, coba sekarang masukkan ke dalam gelas. Udah. Sekarang lihat di mana kayunya. Bukan gitu, bukan gitu lagi. Di sana nih kayak gini. Di mana itu kayunya? Coba dilihat di mana itu kayunya. Bengkok atau patah? Patah. Nah, sekarang kamu gambar apa yang ada di depan mata. Lalu, Kayu yang di udara di sini, di sini. Sini loh. Enggak lah. Enggak lah. Dia kan di udara. Ini loh. Dia nyampe gini kan gerakannya tadi. Tanya ibu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Zahra. Saya Suci Awalia Ramadhani. Saya Fikaulia Ramadhani. Saya Gilang Arya Nugraha. Saya Rafal Patra Nasution. Menunjukkan hasil karya tentang perbedaan peristiwa kayu jika dimasukkan ke dalam gelas berisi air dan di udara. Jika dimasukkan di dalam air, dia akan tampak bengkok. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Segala Pajak dari kelas 8B dari grup 84. Saya akan menjelaskan hasil karya saya. Pembiasan cahaya. Mengapa sumpit kelihatan patah bila tercelup dalam air? Saat merambat dalam suatu medium, udara, air, kaca, cahaya akan menempuh lintasan lurus. Akan tetapi, apabila terdapat batas dua medium yang berbeda, jalannya cahaya akan dibelokkan, tidak lagi menempuh lintasan lurus. Peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan. Sumpit yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian sumpit yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian yang tercelup dari air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian sumpit yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian sumpit menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian sumpit yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium berbeda yang dilaluinya, air dan udara. Langkah selanjutnya adalah refleksi. Di sini saya mengulas kembali atau melakukan review terhadap apa yang telah dilalui. Melaksanakan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan dan juga hal-hal yang harus dipertahankan. Hal-hal
yang saya refleksikan. 1. Tercapainya tujuan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing pada materi pembiasan cahaya. Yang kedua, penggunaan model dan media dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, model pembelajaran dan media yang digunakan apakah dapat memerdekakan jiwa murid untuk belajar? Hasil refleksi yang saya dapatkan yang pertama, tujuan pembelajaran tercapai. Hanya saja, karena murid bekerja dalam kelompok, membutuhkan banyak waktu. Ditambah lagi, jam tatap muka luring menjadi setengah dari biasanya. Yang kedua, penggunaan model dan media dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Karena dalam sebuah kelompok, ada seorang murid yang menjadi ketua untuk mengorganisir kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Sementara yang ketiga, penggunaan model dan media ternyata memerdekakan jiwa anak untuk belajar. Karena anak merasa bebas berkreasi dan menampilkan hasil kerja kelompoknya. Terlebih saat mereka berkreasi dalam pembuatan video dengan memanfaatkan aplikasi TikTok yang sudah sering mereka gunakan. Demikianlah aksi nyata dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.